masyarakat semakin mengetahui karakter. Jadi kalau kita memilih pemimpin ini kan menuju pilpres itu kan kita baca karakter-karakter. Ya. Sehingga Prabowo menjadi terkesan tadi Ya, seperti tegas, itu. Ya. keras, militer dan mudah memaki-maki, ya kan? Dan ya benar-benar etiknya dia bolak-balik. Kalau Anies ini akhirnya kan menjadi terkesan akademisi, cerdas, pinter dan kebebasan bersuara, kan dia didesak, ditanya apa ini. Kalau Ganjar ini ya kadang-kadang tegas, kadang-kadang lembek, kadang-kadang pro kanan, kadang-kadang pro kiri, kadang-kadang perubahan, kadang-kadang keberlanjutan. Nah, ini Ya. layang-layang putus. Luar biasanya media audiovisual yang menjadi menjadi sesuatu yang membuat orang menjadi mengetahui lebih banyak, terutama hal-hal yang viral kemudian diparodikan menjadi lebih viral. Video-video ya. Video-video Film-film yang di baik media dari sosial sudut itu ya. pandang negatif maupun positif. Jadi kita melihat bahwa memang audiovisual itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Ya, jadi Ya. peranata sosial sudah. Ya. Iya. Terus sekarang yang sedang tren di media sosial dari Ya. video-video itu apa? Kalau kita melihat dari yang viral sekarang adalah pastinya yang menyangkut masalah pemilu, ya kan? Masalah pilpres, masalah hal-hal yang kemudian ada lagi yang menjadi viral. Tiba-tiba satu anak muda bertanya kalau bunuh nembak Anies Baswedan hukumannya berapa tahun ya? Itu Ya, juga jadi jadi viral perkara, kan? jadi perkara gitu loh. Iya, jadi bahasa paling cepat, paling mudah, paling cepat difahami sekarang itu adalah bahasa gambar, Pandang dengar. bahasa pandang dengar, bahasa visual, dan itulah juga yang akhirnya lebih dominan pada media sosial kan. Ya. Media sosial ini kan macam-macam isinya, yang Ya. tulisan juga banyak, yang Ya. literasi, yang apa segala macam. Tapi kan akhirnya yang paling gampang cepat menyebar, yang Ya. viral kan yang dalam bentuk-bentuk gambar bergerak itu, Ya. atau film lah kalau Ya. di channel kita kan kita perlu menjelaskan itu. Nah, seperti kemarin yang kita omong, tiba-tiba sekian banyak orang asik berakting, Ya. ya kan, Ya. untuk nangis-nangis, Prabowo pun ikut menangis, ya kan gitu. Nah, ada juga yang belakangan ini rame adalah parodi-parodi. Ya, jadi artinya begini, sesuatu yang viral kemudian diparodikan menjadi lebih viral, gitu loh. Ya, Iya, atau parodi itu sendiri menjadi viral. Ya, iya, iya. Iya. Nah, dan ini benar-benar mampu menggiring persepsi orang, Ya, pandangan orang dari parodi-parodi itu, dari video-video itu maupun dari visual yang aslinya yang belum diparodikan. ya. Jadi kan? parodi itu menggiring opini. Iya kan, karena Ya. viral tadi kan. Nah, kalau kemudian kita bicara pilpres, maka hari-hari ini kita melihat yang viral-viral, Bung Adi, ya. Prabowo misalnya menjadi viral dan itu berhasil ditangkap oleh masyarakat semacam karakternya, artinya ketika dia viral dengan indasmu etik. Ya, Ya, kemudian disambung lagi. Ya, sorry lah ya. Sorry lah ye. Omong-omong. Omong-omong. Ya. Terus kemarin pinter atau goblok itu Ya. ketika bicara lahan habis debat itu, Ya. ya. Dan itu dengan cepat menyebar. Ya. Karena visual itu kalau hanya rekaman suara apa-apa Ya. itu mungkin tidak. Dan itu akhirnya membangun persepsi bahwa sekarang itu Prabowo sedang sibuk menebar umpatan-umpatan, ya, menebar semacam diksi-diksi yang membuka karakternya sebagai orang yang keras, ya, tidak sabaran, pemarah, dan sebagainya. Berarti itu strategi dong. Saya nggak tahu itu strateginya atau blundernya atau Ya.
karakter aslinya. Ya. Yang kalau dalam film itu namanya candid camera. Jadi tidak ada sutradaranya Ya. atau sutradaranya tidak mampu mengatasi, Ya. mengarahkan Ya. si pemain. Ya. Ya. Jadi lebih otentik gitu ya. Ada yang berpandangan begitu. Bisa juga itu memang tadi apa katanya? Strategi. Ya, memang dia mempersiapkan diri tampil untuk berakting sebagai orang yang tegas, keras, kalau marah ya marah, kalau nangis ya Nah, nangis. itu kan paslon nomor 2. Yang paslon nomor 1, nomor Sama. 3 Anda melihatnya seperti apa? Sama. Juga paslon nomor 1 ya. Paslon nomor 1 Anies Baswedan itu juga benar-benar mampu membangun viral-viral yang kemudian sekarang kan dia menjadi semacam menebar apa ini? Kecerdasan, menebar dialog dan menebar perdebatan. Ya, misalnya lewat program Desa Anies, lewat program diskusi-diskusi yang di mana-mana ada, dan itu dia bebaskan orang untuk termasuk merosting dia, kan gitu kan, merosting dia, dan dia memamerkan di situ keterampilannya menjawab, ya, kelihayannya melintir setiap pertanyaan menjadi sesuatu yang masuk akal, ya, dan itu memang keahlian dia, dan itu membangun persepsi bahwa Anies memang pinter bicara, pinter berkomunikasi, dan pinter merasionalisasikan secara lebih akademik gitulah ya terhadap masalah-masalah yang diperbincangkan. Jadi kalau Prabowo menebar umpatan, maka Anies menebar semacam perdebatan, bahkan termasuk pernyataan-pernyataannya yang tidak, yang sifatnya spontan lah ya, karena ditanya wartawan dan sebagainya, kan selalu mengundang semacam perdebatan gitu. Misalnya ketika nanggepin ini debat kok begini, ya kalau debatnya berhasil kan mereka tenang aja, satu patah kalimat tapi menjawab berbagai persoalan. Nah, dari gini Bung Adi, candid kamera semacam itu ya, itu menjadi sangat cepat viral gitu, karena itu yang memang mampu ditangkap masyarakat secara lebih otentik. Sehingga misalnya pernyataan Jokowi sebenarnya kan sekilas saja tentang debat enggak substansial, lebih menyerang pribadi, lalu formatnya kalau bisa dirubah. Bisa jadi itu satu pernyataan yang normatif, tetapi karena menjadi viral dan itu diulas dari kata per kata, dari diksi per diksi, termasuk dari roman mukanya dan sebagainya, maka muncul banyak tanggapan bahwa itu adalah pernyataan yang berpihak. Tapi yang luar biasa adalah kreativitas dari mereka-mereka yang menjadikan itu parodi dengan memanfaatkan media sosial, terutama TikTok. Itu menjadi begitu menarik untuk dilihat dari segala sisi yang mereka buat melalui kreativitas mereka memparodikan hal-hal seperti itu. Menarik. Itu banyak sekali. Jadi sebagaimana juga audiovisual film atau video itu kan ada yang serius ya, ada yang humor, ada yang horor, ada yang suspense, ada yang thriller, ada yang ini kreativitas. Ya, makanya. Jadi Anies misalnya, tadi kan saya bilang dia menebar perdebatan dan menebar kecerdasan, tetapi kan banyak yang mengatakan bahwa dia pintar ngomong tapi tidak cukup difahami oleh lapisan bawah. Karena terlalu akademik. Nah, ada orang yang bedanya sama pinter ngeles ada nggak tuh? Enggak. Iya, pinter ngomong tadi kan termasuk kalau perlu ngeles kan gitu. Iya kan? Tapi kan ngeles ini ngeles dari apa? Iya. Itu persoalan lain lah ya. Nah, dan memang pinter ngomong itu perlu, karena namanya kan film itu, audiovisual itu adalah media komunikasi pandang dengar. Masalahnya begini, pemimpin tuh harus pintar ngomong. Iya. Harus pintar ngeles dengan omongan. Dan ini media komunikasi pandang dengar. Iya. Iya, tergantung siapa yang bisa memanfaatkan itu. Nah, bisa juga Prabowo yang mengumbar umpatan tadi sebenarnya adalah bagian dari komunikasinya kepada publik. Ya. Gitu loh, bahwa kita menerima itu sebagai sebuah nilai positif atau negatif di dalam konteks elektoral pilpres, ya itu urusan lain lah kan. Sekarang gitu. yang nomor 3 gimana? Kan ini kita bahas nomor 1, nomor 2. Kalau paslon nomor 3 sendiri, sebenarnya, sejauh mana mereka memanfaatkan media audiovisual sehingga menjadi viral itu? Sebenarnya di awal-awal dulu Ganjar itu malah dikenal orang yang senang medsos, Pak. Ya.
Ya bahkan dia viral juga karena medsos kan ketika Ya. diwawancari oleh Ya, saya pernah Deddy lihat. Corbuzier Ya, saya pernah tentang pernah film lihat porno dia itu. pakai baju kayak Superman gitu kan, ya, Wah, nari-nari, iya, ya, itu nari-nari menarik di ya. anu Ah, leong apa ya, itu apa barongsai ya, ya kan, termasuk viral yang saya sebutkan tadi ketika dia diwawancari. Justru di awal-awal dulu yang banyak menampilkan audiovisual lewat gambar bergerak itu ada lewat melalui media sosial itu malah Ganjar. hmm, Tetapi belakangan ini dia kalah kreatif gitu. ya, atau Atau pendukungnya lah. sedang menyimpan Ya nggak tahu untuk kalau itu dikeluarkan kan kita nanti, nggak ya, tahu. ya, Tapi artinya kita kan ngomong sampai pada yang ya. Yang viral hari pada ini. hari ini. Nah kalau dari media sosial, Ganjar ini kan akhirnya kan kreasi-kreasi lewat informasi itu kan kanan kiri aja, kadang ke Ya. kanan ngegas Prabowo, kadang ke kiri eh, bertahan, bahkan dulu sempat ngegas Anies, Ya. lalu sekarang tiba-tiba seakan-akan berteman dengan Anies. Nah Anies kemudian menyambut, memberi ucapan selamat kepada Megawati. Nah kan pinter-pinternya Anies memang yang selalu mendapat nilai positif dari segi komunikasi itu. Nah lalu muncul kesan Prabowo dikeroyok oleh dua pihak. Tetapi fokus kita bukan soal bagaimana mereka itu, tapi bagaimana memanfaatkan media audiovisual untuk langkah-langkah untuk menggiring itu. opini. Ya, menggiring opini. Nah, Ya. yang terkesan pada Ganjar karena Anda bertanya Ganjar adalah sekarang ini dia berada dalam keraguan. Jadi kalau genre film itu kira-kira ya genre film yang nilainya Jadi dengan kata lain gini, dari nomor 3 ini belum ada viral yang baru gitu. atau viral yang kemudian membuat ini loh, Ya. persepsi masyarakat ini terbangun dengan sangat kuat ya. Ya. Kan tadi saya bilang Ya. kalau Prabowo sekarang ini yang viral kan semakin banyak menebar umpatan. Ya. Kalau Anies menebar debat dan kalau intelektual nanti dikirain membela ya kan. Ya. Tadi bisa juga ngeles maupun dia yang memberi statement kan. Nah kalau yang Ganjar ini kanan kiri, kadang begini dan sebagainya dari viral-viral yang ada. Nah semuanya itu tentu akan membuat kita atau masyarakat semakin mengetahui karakter. Jadi kalau kita memilih pemimpin ini kan menuju pilpres itu kan kita baca karakter-karakter. Ya. Sehingga Prabowo menjadi terkesan tadi Ya, seperti tegas, itu. Ya. keras, militer dan mudah memaki-maki ya kan, dan ya benar-benar etiknya dia bolak-balik. Kalau Anies ini akhirnya kan menjadi terkesan akademisi, cerdas, pinter dan kebebasan bersuara kan, dia didesak, ditanya apa ini. Kalau Ganjar ini ya kadang-kadang tegas, kadang-kadang lembek, kadang-kadang pro kanan, kadang-kadang pro kiri, kadang-kadang perubahan, kadang-kadang keberlanjutan. Nah, ini layang-layang putus, ya kan? Nah, ini dari peran audiovisual ini menurut saya akan sangat kuat membangun persepsi masyarakat yang akhirnya akan ikut mempengaruhi pilihan orang, Bung Adi, gitu. Apalagi kira-kira yang viral. Ya, saya cuman apa, karena kita adalah masyarakat film, apalagi kita berada di cinema society, artinya segala sesuatu itu kan harus kita kaitkan dengan panjatan bahwa apa yang kita pahami di dalam disiplin ilmu kita kan, yaitu adalah media audiovisual. Ya, sebenarnya nggak harus begitu juga, tetapi nggak apa-apa juga supaya ya kita dari sudut pandang yang agak lain lah daripada ikut-ikutan bicara politik. Tapi saya mau baca di kalender saya ini, Bung Adi ya. Apa itu? Nah, ini ketahuilah bahwa masing-masing dari kamu akan diminta pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, maksudnya di sini bukan hanya pertanggungjawaban konstitusional, tapi juga pertanggungjawaban kepada Tuhan. Karena ini hadis riwayat dari HR Muslim. Itu jadi
apapun pencitraan yang dia bangun, apapun pencitraan yang sekarang kita tangkap, apapun pencitraan yang dihasilkan oleh media sosial melalui audiovisual tadi, yang kemudian membangun persepsi kita, nah mereka sendiri punya tanggung jawab suatu ketika semua yang ditampilkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, karena kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya. semata. Iya, kebenaran itu ada 3. Satu, kebenarannya orang banyak, Ya. meskipun nanti yang menang itu merasa yang benar ini, itu bisa jadi satu kebenarannya sendiri, nah, tetapi kebenaran yang sejati adalah kebenaran dari Tuhan. Kira-kira begitulah.